Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur nikmat yang dikaruniakan Allah zahir dan batin masih kita gunakan, masih kita manfaatkan. Nikmat hidup tenang, hati yang selalu tenang, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hati tenang, apapun urusan yang kita buat biasanya bersemangat. Apapun urusan yang kita buat biasanya penuh dengan cinta. Ketika kita buat penuh dengan cinta, maka banyak kebaikan yang muncul setelah itu. Tetapi ketika hati ini tidak tenang, kita mudah marah dengan sekitar kita. Ketika mudah marah dengan sekitar kita, itu banyak keburukan yang muncul. Maka Nabi mengingatkan, ada orang yang minta pesan, Nabi ausini, beri aku pesan Nabi. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Berulang kali orang minta pesan, karena orang berharap datang di daerah jauh, kalau diberi pesan itu yang banyak. Kalau bisa ditulis mungkin satu buku pesan itu. Tapi Nabi memberi pesan itu berulang-ulang diminta, cuma diulang oleh Nabi, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, Nabi ulang berapa kali, jangan marah. Kenapa? Kalau engkau bisa menahan marah, falakal jannah, engkau akan masuk surga, kata Nabi. Kenapa bisa tidak marah itu membuat kita masuk surga? Sebab kalau sudah marah, banyak perbuatan kita tak terukur. Kata-kata tak terukur, berfikir tak terukur, berbuat tak terukur. Berfikir kita mudah buruk sangka kepada orang kalau sudah marah. Apapun dalam diri kita ketika marah memandang buruk kepada orang lain. Tetapi ketika hati ini tenang, tidak ada amarah, ini membuat hati ini banyak terbuka kebaikan. Banyak muncul kebaikan-kebaikan dari hati kita. Maka ada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu hari Rasul lewat dengan sahabat, lalu kata Rasul pada sahabat yang sedang berkumpul, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang laki-laki, seorang yang akan menjadi penduduk surga. Nabi ceritakan tentang bagaimana cirinya. Dia akan lewat, dia sudah berwudu, dia bawa sendal dengan dijinjing tangan kiri. Penasaran sahabat, siapa orang itu? Apakah sahabat Abu Bakar? Apakah sahabat Umar? Apakah sahabat Utsman atau yang lain? Ternyata bukan. Lewat beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat lihat, oh ini orang. Karena orang ini melakukan atau nampak pada dirinya ciri yang ditunjukkan Rasul. Dia berwudu dan menjinjing sendal dengan tangan kirinya. Lewat. Esok hari Rasul ulang. Kalian akan melihat sebentar lagi seorang laki-laki yang akan menjadi penduduk surga. Cirinya seperti kemarin. Dia berwudu dan menjinjing sendal dengan tangan kiri. Siapa yang lewat? Sahabat Sa'ad lagi. 3 kali Nabi bilang seperti itu. Kemudian seorang Abdullah bin Amr bin As, masih muda, anak daripada Amr bin As yang menaklukkan Mesir. Dia penasaran apa amalan sahabat Sa'ad tadi. Kenapa beliau oleh Nabi 3 kali disebut akan menjadi penduduk surga, padahal belum meninggal, dan tidak nampak menonjol seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Umar dan yang lain. Lalu dia meminta izin untuk menginap di rumah sahabat yang disebut masuk surga tadi oleh Nabi 3 malam. Diizinkan menginap. Menginap di rumah sahabat tadi. Lalu Abdullah diperhatikan, apa yang dibuat oleh sahabat yang disebut Nabi calon penduduk surga. Apakah beliau seorang yang banyak tahajudnya, banyak baca Qur'annya, selalu berzikir, kalau siang puasa, banyak sedekah, banyak menolong orang?
Ternyata tidak seperti itu. Kalau malam ya dia tidur. Nanti datang waktu tengah malam dia bangun tahajud. Pada umumnya seperti itu sahabat Nabi, tidak menonjol dibanding sahabat Nabi yang lain. 3 hari menginap di rumah sahabat Sa'ad tadi, sahabat Abdullah merasa heran, tidak nampak satu yang menonjol amalannya. Tapi kenapa kata Nabi dia menjadi penduduk surga? Lalu setelah 3 hari dia minta izin, paman, saya sebenarnya hanya ingin tahu apa yang engkau lakukan. Saya tak ada masalah di rumah. Saya cuma ingin tahu ada apa dengan engkau. Kenapa Rasul menyebut engkau 3 kali kami berkumpul engkau penduduk surga? Lalu dia cerita, saya sama dengan yang lain, beribadah, tidur, melakukan aktivitas harian sama dengan yang lain. Tapi ada satu hal yang aku lakukan wahai Ananda. Apa itu? Sebelum tidur, sebelum menutup mata, semua kemarahan kepada orang, semua kesalahan orang kepada beliau, semua hal yang tidak terima hati kepada orang lain dimaafkan, dikosongkan hati, sehingga tak ingat lagi ada orang yang marah kepada beliau, orang menyakiti beliau, atau apapun yang menyebabkan hati tak senang kepada orang. Dilepaskan. Sehingga ketika tidur hati lepas dari kemarahan, esok ketika bangun menatap siapapun seperti pertama kali bertemu dengannya. Tidak ada kesan marah. Kalau kita pertama bertemu dengan orang kan tidak ada kemarahan, tidak ada kesan yang buruk tentang orang, tapi memandang orang dengan pandangan yang baik. Setiap hari itu yang dilakukannya. Maka sahabat Abdullah berkesimpulan, ternyata ini rahasianya, hati yang bersih, qalbun salim. Di akhirat nanti orang-orang yang akan masuk surga itu kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya qalbun salim. Selain itu mereka mungkin banyak beramal, mungkin banyak amal saleh yang zahir atau yang batin, tetapi amal mereka haba'an manthura, seperti debu di atas sebuah tunggul pematang, sebuah tempat gundukan, ada debu di atasnya. Begitu datang angin, debu tadi mudah hilang. Kenapa? Amal yang dibawa banyak ketika di akhirat, karena banyak berhubungan hati kita sakit dengan orang atau orang sakit hati dengan kita, di akhirat muflisun, menjadi orang-orang yang bangkrut. Ada pahala salat, ada pahala puasa, ada pahala sedekah, pahala silaturahim, pahala menolong orang, menunjukkan kepada kebaikan, tapi semua itu percuma. Kenapa? Orang banyak terzalimi oleh kita, orang banyak tersakiti oleh lisan kita, sehingga di akhirat semua orang menuntut keadilan, dan pahala tadi habis untuk menutup kekurangan kita di dunia, mendapatkan kemaafan dan ridha dari orang. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika hati tenang, kita hidup ini terasa nikmat. Dengan hati yang tenang, itu nikmat yang besar dari Allah. Mudah-mudahan inilah yang memudahkan kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang wudu. Nah, wudu ini satu di antara penenang kita. Sahabat Nabi ketika marah, Nabi wasiatkan kalau marah itu sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk tak juga reda marah, berbaring. Tak juga reda, wudu. Kenapa? Marah itu datang dari syaitan. Syaitan itu dari api. Maka orang kalau marah biasanya mukanya merah, suaranya keras. Begitu datang air wudu, yang keras, yang marah, yang tadi menyala, sejuk oleh air wudu. Maka wudu satu di antara yang menyejukkan kita, menyejukkan zahir, menyejukkan batin kita. Oleh karena itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, seorang imam ahlu sunnah wal jamaah, beliau 20 tahun wudu solat isya dan subuh hanya sekali wudu. Wudu solat isya ini
Nanti sampai malam beliau beribadah, beliau mengkaji, beliau berzikir. Kan para ulama kebiasaannya kaji kitab, menelaah. Subuh solat lagi, wuduknya tak batal sepanjang malam. Berapa lama itu berlangsung? Lebih kurang 20 tahun. Terbayang 20 tahun solat isya, solat subuh dengan satu wuduk. Kita jangankan solat isya sampai subuh, maghrib ke isya aja banyak batal wuduk. Baru maghrib ke isya, paling 50 menit jedanya. Ini subuh dengan isya satu wuduk, dan itu 20 tahun. Kalau di musim dingin biasanya malam itu panjang. Arab. Dulu kami waktu di Mesir, maghrib itu jam 4:30, tapi subuh nanti 5:30. Kalau musim panas siangnya panjang. Subuh itu jam 4, maghrib itu hampir jam 8. Maka kita pernah merasakan panas di musim puasa di musim panas itu lebih kurang 16 jam berpuasa. Maka kalau Ramadan datang di bulan Mei, bulan Juni, bulan Juli itu panjang. Nah, sehingga kalau musim dingin orang Arab menyebutkan Rabiul Mu'min. Itu bagi musim semi bagi orang beriman. Kenapa? Siang kalau puasa singkat, malam kalau tahajud panjang. Bayangkan 4:30 itu sudah maghrib, 5:30 sudah isya. Subuh besok jam 5:30 baru subuh. Panjang. Dibanding kita sangat panjang. Beliau malam itu berwudu isya dengan subuh sekali saja. Musim dingin, musim panas sama saja. 20 tahun. Artinya jangan kira Ustaz dia isyaknya jam 3, subuhnya nanti jam 4, wajar wudunya satu kali. Enggak begitu. Salatnya berjamaah. Salatnya di awal waktu. Ulama. Tapi wudu cuma satu kali. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang baik-baik ini perlu kita turut karena sudah jarang kita dapat contoh yang baik seperti itu. Baik. Dalam Al-Quran sudah kita kaji, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hendak salat, maka sebelum salat itu basuhlah wajah, muka. Ketika kita berhadapan dengan orang, yang berhadapan dengan orang ini wajah namanya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian. Dalam ayat ini surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan 4 rukun wudu. Basuh muka, tangan, kepala, kaki, 4. Lalu para ulama kemudian melengkapkan bahwa rukun wudu tak 4 saja, tapi ada 6. Apa yang 6 itu? Yang pertama tambahannya niat. Kenapa mesti ada niat ketika wudu? Wudu ini ibadah. Setiap ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal kita dianggap ibadah sesuai niat kita. Setiap amal kita diterima sebagai ketaatan sesuai niat kita. Setiap amal kita akan dapat pahala sesuai dengan niat kita. Setiap amal kita akan dibalas oleh Allah dengan berbagai balasan yang dijanjikan sesuai dengan niat kita. Dan hebatnya lagi, orang beriman ini dengan satu amalan bisa dapat pahala yang banyak dengan niat yang beragam.